Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Aku pengen kaya! Hai guys. Seperti biasa film gua nggak jauh dari kata 2 bit. Namun untuk kali ini cukup turun kualitasnya menjadi minus 2 bit karena gua sendiri aja bingung menilai grafiknya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Suatu hari ada seorang woman yang baru pulang udah diberikan hadiah oleh bapaknya berupa HP baru. Tapi belum merasa bahagia saat dibuka ternyata bukan HP spek gaming melainkan kembaran Asia Hidayah. Ini mah HP murahan. Tapi mbak, itu mahal banget pada masanya loh. Namun Rika ini tak tahu kelebihan dari HP tersebut yang bisa mengheadshotkan kepala siapapun jika terkena lemparannya. Di sana Rika pun ngambek pergi dari rumah dan ketika di jalan sebuah mobil pun remedi sampai membuat Rika terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Loh, kok malah nyanyi? Ganteng juga nih orang. Mobilnya juga bagus juga. Rahimku anget buang. Saat melihat bentukan yang nabrak good looking, Rika pun tiba-tiba tersakneskan. Bahkan sebagai ucapan maafnya, Rika dibawa ke bukan dong. Ke rumah manusia berbatang ini dan bukannya ke rumah sakit. Ini belum ditemukannya rumah sakit kali ya? Aku harus deketin mereka. Aku bisa jadi bagian dari keluarga mereka. Nah denger guys, inilah yang disebut relasi. Kalau mau kaya nikah sama orang kaya cuy, bukannya kerja keras. Malam harinya Mak Rika pun gelisah karena Rika belum pulang. Begitu juga dengan bapaknya yang bernama Alukat. Hasil maknya menyarankan untuk mencari anaknya yang mungkin alasan macam apa ini? Mana tahu dia takut pulang karena udah gelap kan? Bisa-bisanya kepikiran sampai sana. Di sisi lain Rika pun sedang berada di dalam mobil yang tidak bergerak sama sekali. Ini kita mau ke arah mana ya? Hidupin dulu mobilnya Bambang. Namun si Rika yang malu memperlihatkan bentukan rumahnya seperti bunker bekas perang, ia pun pura-pura mau dijemput oleh bapaknya memakai Alphard. Iya pak, iya pak. Pah, HP Lunoh Asia Hidayah. Kala itu Rika diturunkan di pertigaan kompleks setelah mengaku akan dijemput. Dan kebetulan Alukat yang melihat Rika, ia pun langsung memanggilnya. Siapa dia Rika? Dia orang stres di kampung aku. Anak BGGST anjing. Setelah ditinggal oleh babang bernama Dharma ini, Rika pun langsung kabur dari bapaknya akibat tak mau mengakui kalau ekonominya begitu kismin. Tapi saat sampai di rumah, cangkem Rika masih sama berbacot ria menginginkan sebuah HP spek gaming agar bisa mabar ML sambil cosplay seperti Kimehime. Bahkan Rika melempar HP-nya ke tanah dan mengancam akan mengundurkan diri dari kakak mereka jika Rika tak kunjung mendapatkan HP yang diinginkan. Enak sekali si Alukat. Tiap hari bisa tempeleng congornya. Keesokan harinya Rika pun mencari bapaknya di kebun dan memaksa agar si bapak mau meminjam uangnya ke bosnya agar bisa membelikan Rika HP, kemudian sisanya dipakai shopping party. Apalagi Rika juga bilang kalau gebetannya sekarang adalah Sultan, jadi harus mengikuti cara kehidupan Sultan. Ini teori dari mana anjing, baru juga gebetan belum suami? Mendengar itu si Mak yang menyesal melahirkan remaja FF ini ke dunia, ianya bisa terdiam tanpa sepatah kata pun karena maknya juga pengen HP gaming cuman takut bilang doang ke suaminya. Sedangkan Alukat hari itu juga ia datang ke rumah bosnya untuk meminjam uang dan ternyata bosnya sendiri adalah Bapak Dharma. Bapak gebetanku ternyata karyawanku. Dengan rasa malu, Alukat basa-basi menanyakan bosnya udah mitik apa belum karena kebetulan besok akhir season. Dan selesainya basa-basi, Alukat berkata kalau kedatangannya ingin meminjam uang akibat anaknya mengalami lecet di bagian otaknya. Setelah berpikir keras gimana caranya jadi orang kaya tanpa bekerja. Kala itu dengan easy peasy-nya si bos mengeluarkan uang 5 juta untuk Alukat. Yang saat pulang tentunya Rika auto full senyum. Akhirnya bisa megang iPhone meski second dan itu pun inter, wifi only bos. Namun setelah meminjam uang, Rika mengancam untuk pura-pura tak kenal dengan dirinya jika bertemu di jalan. Beginilah kehidupan orang miskin guys. Orang miskin mempermak dirinya agar terlihat kaya. Tapi orang kaya mengsederhanakan dirinya agar tak terlihat kaya. Keesokan harinya waktunya si Rika pamer HP yang sungguh menghadehkan. Kebetulan papa aku habis dari Singapura. Singapura nggak tuh? Bahkan saat dipanggil oleh maknya, Rika pun pura-pura nggak kenal dengan berkata seperti ini. Nggak mungkin aku kenal orang miskin kayak gitu. Untuk menutupi kekisminannya dari kakak Dharma yang bernama Nita. Ini niatnya sih masuk circle orang kaya, tapi kagak dengan cara malin kundang juga, Sat.
Sepulangnya dari kebun, si Mak pun mengkomeng acak-adulkan lemarinya karena merasa kehilangan sebuah perhiasan pemberian Raden Kian Santang semasih hidup. Di sana Alucard melihat istrinya melakukan pengunboxingan lemari, mengira sang istri ingin lokot dari kakak dan kabur meninggalkan Alucard. Namun setelah tahu permasalahannya, mereka pun mulai mencari kotak perhiasan bareng-bareng meskipun tak juga ketemu. Karena ternyata saat Rika pulang, ialah biang keroknya yang sudah menjual perhiasan prasejarah tersebut demi membelikan ayang bebnya yaitu Dharma hadiah baju berkelas yang katanya pernah dipakai oleh P. Didi untuk pesta keputihan. Bentar, ini Rika mau morotin Dharma apa diporotin Dharma anjing? Keesokan harinya Rika yang datang ke rumah Dharma, bapaknya pun keluar dan bertanya Rika tinggal di mana. Alhasil karena takut terlihat misquen, Rika dengan GG gamingnya mengaku kalau ia adalah anak juragan tanah. Kampung sebelah om, anaknya juragan tanah. Lalu ditanya tinggal di mana mbak? Kok malah ngasih kode privilege bapak? Dari luar terdengarlah suara assalamualaikum yang ternyata adalah emak Rika. Di sana kedatangannya ingin mengembalikan dompet milik Nita yang terjatuh dan bersama dengan itu keluarlah bapak Nita dan juga Rika. Jadi karena takut si Mak membuka aib Rika selama ini yang terlahir miskin, bapak emak cuman menjabat sebagai builder penggali gem COC. Ia pun beralasan kalau ada orderan mendadak dari aplikasi ijo, Tokopedia maksudnya. Di jalan Rika disusul oleh maknya yang membuat Rika emosi mencaci maki maknya dengan berbagai kata-kata kebun binatang dan juga hewan peliharaan di rumah kalian yaitu ANJG dan juga kucing. Sekalian Rika menekankan kalau jangan pernah mengaku kalau Rika adalah anaknya karena akan bisa menghancurkan hubungan PDKT yang sedang Rika jalankan untuk masuk ke dalam circle orang kaya. Rugi juga sih kalau nikah juga ujung-ujungnya ketahuan anjing. Malam harinya cangkem Rika kembali berbacot ria saat emaknya cuman mampu memasakkan sayur doang di menu makan malamnya. Ibu masak sayur doang? Ibu pikir aku ini kambing? Bukan perlu dipikir lagi sih mbak, emang cocok jadi kambing logo satanisme. Yang kemudian Rika kembali mengancam akan lokot dari kakak jika si Mak tak memasakkannya ayam goreng seperti di film Upin Ipin. Gua jadi emaknya gua kagak masak sih biar dia lokot mandiri dari kakak. Lu kira cabut nama dari kakak gampang? 1 minggu kemudian Rika semakin mengsombongkan Ria, bahkan lebih sombong dari orang sombong di atas orang sombong dengan mengaku kalau ia sudah sering tur keliling Eropa. Ilih, lu ke Nganjuk City aja belum pernah. Di saat yang bersamaan emak Rika tiba-tiba ingin tepar tapi untung ada Dharma. Dan lagi-lagi emak Rika yang udah berapa kali dikasih tahu untuk pura-pura gak kenal, ia malah menyebut Rika sebagai anaknya. Aduh, gua jadi Rika juga kesel sih. Alhasil Rika langsung pergi dari sana untuk menghindari percakapan yang lebih panjang lagi. Sedangkan emaknya cuma bisa menangis melihat kebegunalan anaknya. Padahal udah dikasih tahu pura-pura gak kenal. Masih aja tetap so akrab. Malam harinya Rika Oto ngamuk depan orang tuanya. Namun si Alucard mencoba menenangkan suasana dengan menyalahkan Rika bukan istrinya. Sebab Rika yang udah tak mengakui orang tuanya. Tapi kalian tahu apa jawaban Rika? Aduh. Salah, aku gak pernah salah. Nah itu dia. Mencerminkan woman banget ya guys. Kala itu Rika kembali memberitahu mereka yang sangat susah mengerti untuk pura-pura jangan mengaku kalau mereka orang tua Rika. Sampai Alucard yang kesal terlihat tangannya sudah mengumpulkan berbagai macam energi kanuragan namun ditahan oleh istrinya. Sebelum Alucard menjelma menjadi ikan pari akibat kena kutukan udah KDRT dengan anaknya sendiri. Padahal bentukan anak kayak gitu halal ditampol. Udahlah pak, tampol aja dikasih samsa hidup malah disia-siain. Nah ketika hari udah berganti warna saat emak Rika lagi memetik teh yang akan dijadikan minuman Monty, generasi Alpha mana tahu ini. Ia pun tiba-tiba jatuh tepar mengenaskan sehingga datanglah Nita untuk menyarankan mentransfer builder ini ke rumah sakit. Di rumah sakit Alucard pun datang untuk mengecek keadaan istrinya mengira kalau sekarang ia udah bisa membuka lembaran baru. Namun setelah datang ternyata sang istri terkena usus buntu akibat semasa muda selalu mukbang seblak dengan topping batu kerikil. Sehingga itu juga harus dioperasi. Selagi Vina bisa bantu, pasti Vina bantu kok pak. Anjas, anak yang tertukar cuy. Ini Alucard pas bikin Rika pakai gaya apa? Coba sampai otaknya anaknya kagak melewati fase tumbuh kembang. Ngestak jadi begundal. Di sisi lain emak lagi mau dioperasi, anaknya malah asik berduaan di restoran dengan sosok rudal impiannya. Di sana kata Dharma, ia akan pergi ke luar negeri dengan teman-temannya. Sehingga ia ingin mengajak Rika juga ikut sebagai guide di sana yang katanya sudah sering pergi ke luar negeri. Bahkan sudah langganan dengan dagang seblak di pinggiran kota New York. Mampus, seketika ingin menghilang dari peradaban. Nah ketika Rika pulang, ia memikirkan gimana caranya dapat uang buat keluar negeri. Boro-boro keluar negeri.
Makan ayam goreng aja sebulan sekali, begitulah kata-kata Rika. Kebetulan kala itu ia pun melihat pelang tanah dijual yang kemudian Rika pun langsung pulang. Namun bukannya membantu penjualan tanah milik seorang NPC kampung, melainkan Rika malah mengunboxing lemari untuk mendapatkan sertif rumah agar bisa digade dan uangnya untuk healing ke luar negeri. Bener-bener anak yang enak ditampol. Kala itu terjadilah tarik tambang antara Alucard dan Rika yang dimenangkan oleh Rika. Bahkan Rika berhasil kabur dari sana dengan bersembunyi di balik gubuk reot yang jika diterpangin topan akan terbang sampai ke pemilik tanahnya. Keesokan harinya si emak yang udah sadar dari operasinya, ia pun seketika ingin dioperasi lagi di bagian ginjalnya untuk dijual. Setelah mengetahui kalau rumahnya kini digade oleh anaknya yang udah kebelet ingin jalan-jalan ke luar negeri, apalagi Alucard tak bisa menghadapi anaknya dalam mencuri sertifikat rumah. Bapak sesepuh ini berkelahi dengan perempuan. Lawan perempuan aja kagak sanggup apalagi tanpa peremnya. Kepakan saya. 1 minggu pun berlalu, kini rumah Alucard didatangi oleh juragan tanah tempat Rika menggade sertifikatnya. Karena tak bisa membayar tunggakan, kini Alucard disuruh loko dari sana, mau dengan cara mandiri atau dengan cara kasar. Tapi selang beberapa menit setelah mengobrak-abrik isi dalam rumah, Alucard menemukan sertifikat tanah miliknya dan melakukan negosiasi dengan juragan tanah. Saya bayar dengan surat tanah ini, Pak. Dia punya tanah. Lah, mending dijual tanahnya pakai beli rumah yang lebih layak huni lah. Kalau gini yang ada rugi anjing. Di sana utang Rika dianggap lunas sementara sertifikat rumahnya udah dikembalikan. Sehingga Alucard tak jadi dikik dari sana menjadi gelandangan yang berujung lamar loker di PT joget-joget di aplikasi Geblek. Siapa nih yang pernah nonton live joget gak karuan? Dapat uang anjing. Sekocak itu ya hidup di zaman sekarang. Di sisi lain nampaknya Rika udah pulang dari tournya ke New York City menghadiri pesta baby oil dari Pak Deddy bersama Dharma. Di jalan ia melihat si juragan tanah yang katanya hutang bapaknya telah lunas dibayar menggunakan tanah miliknya. Alhasil Rika langsung buru-buru pulang setelah tahu kalau bapaknya merahasiakan warisan darinya selama ini. Dimana dengan cangkem yang seperti ANJG, Rika pun bergonggong ria tak karuan sampai membuat bapaknya ingin menampolnya lagi meski kembali dihentikan oleh emaknya. Mengingat begitu susahnya ngeden saat melahirkan. Iya sih susah melahirkan anak. Cuman kalau yang keluar kayak gini masa kagak ada niat klaim pengemalian barang dah. Malam harinya merasa tak dikasih warisan oleh bapaknya, kini Rika diam-diam mengunboxing lemari bapaknya dan berhasil mendapatkan sejumlah dokumen. Dan kemudian keesokan harinya penantiannya selama ini akhirnya tercapai karena Babang Dharma ini akhirnya menyatakan cintanya ke Rika, bahkan ingin menjadikan Rika sebagai batok casan yang secara real bukan faki. Namun di sini yang mengketar-ketirkan hati Rika, orang tua Dharma ingin bermeet and greet Ria dengan orang tua Rika agar bisa mengobrol soal pernikahan anaknya. Mampus. Karena hal itu, kini Rika tiba-tiba tak mau menikah dulu dengan Dharma meski udah diiming-imingi warisan oleh Dharma serta rudalnya yang udah siap meluncur. Apalagi bagi Dharma, jika mereka menikah maka semuanya akan jauh lebih enak. Enak bagian mana nih? Di hari itu juga Rika kembali menggadai sertifikat rumahnya ke juragan tanah ini, di mana ia bertanya-tanya untuk apa uang tersebut yang nominalnya sangat banyak. Dan kalian tahu apa jawaban Rika? Aduh. Jadi, saya pengen terlihat kaya. Ya elah. Mendengar itu juragan tanah panggil aja Baron ini seketika punya ide untuk membangun bisnis bareng Rika jika ia udah berhasil menikah. Sampai-sampai ia mau mengaku jadi orang tua Rika dan memang sukseskan Rika menjadi batok casan Dharma secara sah. Anjas, jasa orang tua sewaan. Keesokan harinya para builder ini mulai menggosipi Dharma yang mau menikah dengan Rika. Di sana juga ada Alucard dan istrinya yang mendengar hal tersebut sehingga mereka langsung pergi ke lokasi pelamaran Dharma yang tempatnya di kampung sebelah. Nah di tempat Rika, Dharma pun sudah bersiap untuk mengucap silaturahmi dengan orang tua Rika, sedangkan Rika Udah siapkan pura-pura jadi orang tuaku? Siap. Ia juga udah siap ngeprank keluarga Dharma dengan menyewa jasa orang tua palsu. Tapi saat bertemu dengan orang tua Dharma, rupanya Bapak Dharma kenal dengan Baron yang udah menipunya dulu sebanyak 1 miliar. Padahal Bapak Dharma susah-susah mendapatkannya setelah menang WD Extra Game, itu pun belum kepotong pajak. Ya pajaknya digelapin juga sama Bapak Dharma. Sepertinya Bapak ini salah orang. Saya ini Wisnu. Ai, gua adalah Bapak Dharma.
Kala itu mereka membatalkan pernikahannya dan di luar datanglah Luka dan istrinya yang memberi kesaksian yang sejujurnya kalau Rika adalah anak mereka. Alhasil Baron juga akhirnya jujur kalau ia disewa 180 per jam oleh Rika untuk mengaku jadi bapaknya karena yang asli bapak Rika adalah orang miskin, sehingga kini nambah lagi kekesalan di wajah Wisnu hingga ia pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan cangkem Rika berujung meet and greet dengan tembok yang memiliki damage kritikal. Karena sepulangnya dari sana, kini Rika harus memakai masker 24 jam untuk menutupi cangkemnya yang tiba-tiba jontor akibat mencium tembok. Corona udah hilang masih aja pakai masker. Hari itu juga Rika yang kesal, ia ingin kembali mencoba meyakinkan Dharma kalau mereka bukan orang tua Rika, melainkan Rika lahir di keluarga kaya raya. Sedangkan emaknya berusaha menyetop kegundalan anaknya yang takut si anak malah menjelma menjadi Malin Kundang versi woman. Sampai akhirnya Rika memberikan sentuhan ramah lingkungannya membuat si mak tepar di kerikil. Tapi untung karena kerikil tak memiliki damage seperti beton, ia pun selamat dari malaikat kematian yang berwajah datang ingin menjemput emak Rika. Namun ketika tahu ia jatuh di kerikil, malaikat kematian pun balik lagi ke pos rondanya. Nah, di sisi lain rupanya Dharma sedang menggelar pernikahan. Lalu datanglah Rika yang tiba-tiba melakukan pertunjukan mengeluarkan kodamnya di sana, di mana tanpa rambut mulet si Rika tak terima rudalnya dicicipi oleh serabi lain. Namun apa daya perkodaman duniawinya harus terhenti saat satpam mengamankan kelakuan Rika yang di luar akal sakaratul maut. Dengan cangkem jontor yang berbau busuk, Rika pun diusir dan terjadilah hujan lebat yang mengguyur. Bahkan akhirnya Rika bermeet and greet dengan azabnya berupa tiang listrik yang melakukan par smackdownan dari atas. Tak cuma itu aja, ada lagi yang lebih GG gaming grafiknya. Grafik macam apa ini? Ini bahkan bukan 2 bit lagi anjing, minus 2 bit. Kali itu terjadilah lumpur hisap yang menghisap Rika dalam-dalam. Dan meski berhasil keluar, ternyata bukan Rika doang yang keluar melainkan nyawanya juga. Karena setelah menelan beberapa liter air keruh, akhirnya nyawa Rika pun melayang terkelepek-kelepekan menuju dunia lain. Editannya realistis sekali cuy. Hari itu juga jenazah Rika dipulangkan dan tentunya membagongkan para mama yang udah ada di rumah Rika. Termasuk emak Rika yang tak terima anaknya wasted lebih baik dikutuk jadi batu. Nah, besoknya pemandian Rika pun dimulai, tapi bukannya memandikan Rika, seorang NPC datang cuman mengerosting Rika. Jenazahnya keriput begitu. Disuruh mandiin malah dicaci maki. Singkat cerita, setelah berhasil dimandikan, meski wajah Rika begitu burik, lebih menyeramkan grafiknya dari film beresolusi 360p, akhirnya mereka pun bisa OTW ke pemakaman, yang saat hampir sampai, sebuah kiri pun berflicker ke arah mereka dengan rim blongnya, membuat keranda Rika nyungsep di sebuah galian yang berwajah mau dipakai mengubur para koruptor. Setelah kejadian itu, kini mereka kembali OTW ke pemakaman sampai hari berganti warna yang kebetulan pemakamannya dekat dengan IKN. Namun saat melewati jembatan, seorang NPC malah latah membuang kerandanya ke sungai. Sehingga lagi-lagi sebuah efek melebihi kata minus 2 bit harus tercipta menghanyutkan keranda Rika sekalian dengan jenazahnya. Awas banjir bandang. Anjas. Membuat mereka harus gagal GB pahala yang konon kini Rika harus hanyut sampai ke kutub utara menjadi makanan beruang kutub. Mamam tuh keluar negeri.